wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat terus ya teman-teman. Meskipun kita di rumah, kita harus jaga kesehatan. Kita harus selalu semangat. Kita akan mendengarkan kisah dari Kak Sukma. Kali ini Kak Sukma sendiri, tidak ditemani teman kakak. Kakak jahat. Jahat kenapa? Ngajak aku. Jahat itu mesin jahat. Itu mesin jahit kakak. Mesin jahit. Oh iya. Kenal sama teman-teman. Siapa namanya? Teman-teman, nama aku Ken. Ken apa? Kentut. Iya, Kentut. Namanya Kentut teman-teman. Betul nggak? Nah, Ken, sapa dulu teman-temannya. Hai teman-teman, apa kabar? Wah, baik semua. Kak Sukma sekarang akan berkisah, Ken. Kisah apa kak? Kisah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Namanya Nabi Uzair. Mujair. Bukan Mujair, tapi Nabi Uzair. Oh, Nabi Ujair. Iya, Nabi Uzair. Emang ada kak? Iya, ada Nabi Uzair. Teman-teman, ada yang tahu nggak Nabi Allah itu ada berapa semuanya? Ternyata teman-teman, Nabi Allah itu ada 124.000 Nabi teman-teman. Dan 315 Rasul, termasuk Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi umat akhir zaman itu penutup para Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu ya. Nah Ken, kali ini Kak Sukma akan berkisah tentang Nabi Uzair. Di suatu ketika ke situ. Di suatu ketika teman-teman ke situ lihatnya. Suatu ketika Nabi Uzair alaihi salam dia pergi dari kampungnya. Pergi jauh teman-teman dengan membawa keledai dan perbekalan makan dan minumnya. Di terik panas matahari, Nabi Uzair menemukan sebuah kota yang hancur, kota yang mati, kota yang bangunannya porak-poranda, kota yang tidak ada pohon-pohonan, pohonnya pun mati. Di dalam hatinya Nabi Uzair berkata, akankah Allah menghidupkan kembali kota yang sudah mati ini? Kata Nabi Uzair dalam hatinya teman-teman. Dalam hati? Iya, dalam hati. Cinta? Bukan cinta, dengerin dulu. Nah, setelah itu teman-teman, matahari yang begitu panas, dia mengantuk. Bukan Ken, ngantuk. Nah, Nabi Uzair ceritanya ya. Aku ngantuk sekali. Aku akan tidur untuk beristirahat supaya tenagaku pulih kembali. Kata Nabi Uzair teman-teman. Iya. Kata Nabi Uzair. Nabi Uzair tertidur teman-teman. Kemudian malaikat itu menghampiri. Dengan izin Allah, malaikat mencabut nyawa Nabi Uzair. Nabi Uzair tertidur pulas sekali. Sampai orang-orang pun di kampungnya, di kotanya mencari Nabi Uzair termasuk keluarga dan anaknya. Nabi Uzair, Nabi Uzair, Nabi Uzair, kata teman-teman dan warga kaumnya teman-teman. Dia mencari tetapi tidak ditemukan Nabi Uzair. Setelah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan dan tahun berganti tahun, dengan izin Allah, Allah menghidupkan kembali dengan menyuruh malaikat maut menghidupkan Nabi Uzair. Nabi Uzair terbangun. Alhamdulillah, aku terbangun dari tidur, kata Nabi Uzair teman-teman. Kata Nabi Uzair? Iya. Nah, setelah itu ada yang menghampiri. Ternyata yang menghampiri itu malaikat yang menyerupai manusia. Malaikat? Seram. Enggak, itu kan perintah Allah. Oh gitu. Iya. Nah, malaikat itu bertanya kepada Nabi Uzair, wahai Uzair, berapa lama engkau tertidur? Lama. Enggak. Dengerin dulu. Nah, setelah itu Nabi Uzair berkata, sehari atau setengah hari, wahai Tuhan. Kata malaikat, tidak.
Tidak, engkau tertidur 100 tahun, kata malaikat tadi. 100 tahun. Lama. Itu kan izin Allah ya. Ngompol. Enggak. Nangis. Enggak. Marah. Enggak marah juga. Ngompol. Enggak ngompol. Kalau kan ngompol ya. Nah, setelah itu Nabi Uzair dia tidak percaya. Uzair itu tertidur 100 tahun, teman-teman. Lalu? Iya, lalu kemudian Nabi Uzair bertanya kepada Tuhan tadi, "Wahai Tuhan, apa buktinya aku tertidur 100 tahun?" Kata Nabi Uzair kepada laki-laki tadi. Nah, setelah itu Tuhan tadi menunjukkan, "Wahai Uzair, lihat di sampingmu keledai yang kau tunggangi itu sudah menjadi tulang belulang dan bercampur dengan tanah." Kata malaikat yang menyerupai manusia. Nabi Uzair pun kaget. Tetapi Allah telah menjaga makananmu, menjaga anggurmu, kata malaikat tadi. Uzair pun kaget, teman-teman. Itulah bukti bahwa Allah bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jangankan kota yang sudah mati, Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Bisa. Bisa. Itu sangat bisa bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Gitu ya kan? Nah, setelah itu orang yang tadi menunjukkan kepada Uzair keledai yang sudah menjadi tulang belulang dan campur dengan tanah. Dengan izin Allah, keledai tadi berubah menjadi keledai yang utuh. Keledai tadi semuanya utuh, teman-teman. Tulang belulangnya bercampur dengan daging dan lainnya, teman-teman, menjadi keledai. Dan keledai itu teriak dan menghadap langit seakan-akan hari itu terjadi kiamat. Gimana suara keledai? Bukan. Gimana suara keledai? Bukan itu keledai. Kedelai. Bukan kedelai, keledai. Apa? Oh, nggak tahu kan? Keledai itu mirip dengan kuda. Oh, kuda. Itu. Iya. Nah, kemudian teman-teman, Nabi Uzair percaya bahwa Allah lah yang telah mematikan dan menghidupkan. Singkat cerita, Nabi Uzair langsung pergi ke kampungnya. Setelah itu, Nabi Uzair bertemu dengan seorang nenek-nenek tua sedang membersihkan rumah. "Assalamualaikum wahai nenek," kata Nabi Uzair. Nenek tadi menjawabnya, "Waalaikumsalam, Tuan." "Wahai nenek, di mana rumah Uzair?" Untuk apa engkau menanyakan Nabi Uzair? Uzair itu sudah menghilang 100 tahun. Gitu, 100 tahun katanya Uzair sudah menghilang. Bahkan semua orang menganggap bahwa Uzair telah mati. Kata nenek tadi, teman-teman. Inilah rumah Uzair. Kata nenek tadi. Uzair dia mengakui bahwa akulah Uzair. Nenek tadi pun kaget, teman-teman. Tidak mungkin kau Uzair. Uzair sudah lama hilang. Jika engkau benar Uzair, akan kubawa engkau kepada kaummu. Teman-teman, nenek tadi membawa Nabi Uzair kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ketika itu, teman-teman, Bani Israel berkumpul, termasuk keluarganya. Anaknya pun berbicara kepada Nabi Uzair, "Wahai Tuan, jika engkau Uzair ayahku, niscaya Uzair itu mempunyai Tanda-tanda." Iya, kata anaknya. Dan Uzair itu menghafal Taurat. Dengan izin Allah, semua orang menyaksikan bahwa Nabi Uzair telah membacakan Taurat peninggalan Nabi Musa alaihi salam. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah anak Allah. Tidak, teman-teman. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah putra Allah. Tidak, teman-teman. Allah itu ahad. Allah itu satu. Dan Allah itu tidak mempunyai anak dan diperanakan, ya Ken. Itulah kisah singkat Nabi Uzair yang tertidur 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.